Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita menelusuri jejak sejarah dan menggali kearifan masa lalu. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas kisah seorang tokoh penting dalam perjalanan Mataram, yaitu Ki Juru Mertani, sosok cerdik dan penuh strategi yang tak hanya menjadi penasihat raja, tetapi juga menyimpan kesaktian luar biasa. Seperti apa kisahnya? Mari kita telusuri bersama. Ki Juru Mertani adalah sosok yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah awal berdirinya Kesultanan Mataram. Ia bukan hanya seorang penasihat, tetapi juga arsitek utama dalam membangun pondasi kerajaan yang kelak menjadi kekuatan besar di tanah Jawa. Ki Juru Mertani adalah tokoh yang cerdik, penuh siasat, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Sebagai patih pertama dalam sejarah Kesultanan Mataram, ia mendapatkan gelar Kiai Adipati Mandaraka, sebuah gelar yang mencerminkan kebijaksanaan dan kepemimpinannya yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa Ki Juru Mertani berperan besar dalam mengantarkan Sutawijaya, putra angkat Ki Ageng Pamanahan, menuju tampuk kekuasaan. Pada masa itu, wilayah Mataram masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang yang diperintah oleh Sultan Hadiwijaya. Namun, Ki Juru Mertani melihat adanya potensi besar bagi Mataram untuk berdiri sebagai kerajaan yang mandiri. Dengan kecerdikannya, ia menyusun strategi politik yang matang, membangun jaringan kekuatan, serta memastikan bahwa Sutawijaya memiliki legitimasi yang kuat untuk menjadi pemimpin. Saat Kesultanan Pajang mulai melemah akibat perebutan kekuasaan setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, Ki Juru Mertani melihat ini sebagai kesempatan emas bagi Mataram untuk melepaskan diri dari Pajang. Ia membimbing Sutawijaya dalam setiap langkah strategis, mulai dari memperkuat pasukan, membangun aliansi, hingga menyusun siasat dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dalam pertempuran yang menentukan, Mataram berhasil mengukuhkan diri sebagai kerajaan yang berdaulat dengan Sutawijaya naik takhta sebagai Panembahan Senopati. Sebagai seorang patih, Ki Juru Mertani tidak hanya berperan dalam urusan politik dan militer, tetapi juga dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, yang memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan politik dan kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu kebijakan besarnya adalah memerintahkan penghijauan di seluruh wilayah Mataram. Ia menyadari bahwa keberlanjutan kerajaan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, ia menggalakkan penanaman pohon di berbagai daerah, menciptakan sistem irigasi yang baik, serta memastikan bahwa rakyat Mataram dapat hidup dengan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu, Ki Juru Mertani juga dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang spiritual dan kebatinan. Ia tidak hanya mengandalkan kecerdikan dalam strategi politik, tetapi juga mempercayai bahwa kekuatan spiritual memiliki peranan penting dalam perjalanan suatu kerajaan. Ia sering memberikan wejangan kepada Panembahan Senopati mengenai ajaran kebijaksanaan Jawa, keseimbangan antara kekuasaan dan kebajikan, serta bagaimana seorang pemimpin harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab di bawah kepemimpinannya sebagai patih. Kesultanan Mataram berkembang pesat. Ia menjadi penjaga stabilitas kerajaan, memastikan bahwa para musuh politik tidak memiliki celah untuk melemahkan pemerintahan yang baru berdiri. Kesetiaannya kepada Panembahan Senopati tak pernah luntur, bahkan hingga usianya menua. Ia tetap menjadi penasihat utama dalam berbagai kebijakan strategis, memastikan bahwa Mataram terus tumbuh menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Ki Juru Mertani adalah contoh nyata bahwa kecerdikan, kesabaran, dan visi yang jauh ke depan adalah kunci dalam membangun sebuah peradaban besar. Tanpa perannya, mungkin Kesultanan Mataram tidak akan mencapai kejayaan seperti yang dicatat dalam sejarah. Ki Juru Mertani bukan hanya dikenal sebagai penasihat yang cerdik dan ahli strategi dalam pemerintahan Kesultanan Mataram, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kesaktian tinggi. Meskipun dalam berbagai babat dan kisah sejarah, ia jarang digambarkan.
Bertarung secara langsung, kebijaksanaan dan ilmu kanuragannya membuatnya disegani oleh banyak pihak. Kesaktiannya tidak untuk pamer atau mencari ketenaran, melainkan digunakan untuk menjaga keseimbangan dan menegakkan kewibawaan Mataram. Dalam babat Tanah Jawi, diceritakan bahwa Sutawijaya yang telah menjadi panembahan Senopati memiliki seorang putra bernama Raden Rangga. Sejak kecil, Raden Rangga sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu kanuragan. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, penuh semangat, tetapi juga keras kepala dan gemar memamerkan kesaktiannya. Tak jarang, tingkahnya yang penuh percaya diri itu membuat orang-orang di sekitarnya merasa khawatir. Panembahan Senopati pun menyadari bahwa jika putranya tidak mendapatkan bimbingan yang tepat, kehebatannya bisa menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri maupun kerajaan. Suatu hari, Panembahan Senopati memutuskan untuk mengirim Raden Rangga berguru kepada Ki Juru Mertani. Ia berharap bahwa selain memperdalam ilmu, putranya juga akan belajar mengendalikan diri serta memahami makna sejati dari kekuatan. Mendengar perintah ayahnya, Raden Rangga segera pergi ke rumah Ki Juru Mertani dengan penuh rasa percaya diri. Dalam benaknya, ia ingin menguji kesaktian orang tua yang terkenal sebagai penasihat utama Kesultanan Mataram itu. Sesampainya di kediaman Ki Juru Mertani, Raden Rangga langsung bersikap menantang. Ia mencoba menunjukkan kemampuannya dengan berbagai ilmu yang telah dikuasainya. Ia melompat, berlari di atas air, dan bahkan memperlihatkan tenaga dalamnya yang luar biasa. Namun, Ki Juru Mertani hanya tersenyum tenang. Ia tidak terkesan sedikit pun dengan pameran kesaktian itu. Raden Rangga semakin penasaran. Ia ingin tahu sejauh mana kekuatan Ki Juru Mertani. Dengan penuh keberanian, ia meminta Ki Juru Mertani untuk menunjukkan kesaktiannya. Namun, jawaban yang ia terima justru membuatnya bingung. Ki Juru Mertani berkata bahwa kesaktian sejati bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi yang lemah. Tidak puas dengan jawaban itu, Raden Rangga mencoba menyerang Ki Juru Mertani dengan berbagai jurusnya. Namun, sebelum serangannya menyentuh sasaran, tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang. Tanpa tahu apa yang terjadi, Ki Juru Mertani tetap duduk diam di tempatnya, seolah-olah tidak bergerak. Raden Rangga terkejut dan mulai menyadari bahwa ilmu Ki Juru Mertani jauh lebih tinggi dari yang bisa ia bayangkan. Setelah kejadian itu, Raden Rangga mulai memahami bahwa kesaktian bukan sekadar unjuk kekuatan. Ki Juru Mertani mengajarkan kepadanya bahwa seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, bukan hanya kehebatan dalam bertarung. Kekuatan yang tidak dikendalikan dengan baik hanya akan membawa kehancuran. Dari pengalaman ini, Raden Rangga mulai berubah. Ia belajar lebih dalam tentang ilmu kepemimpinan, mengendalikan amarah, dan menggunakan kemampuannya dengan lebih bijak. Ki Juru Mertani berhasil mengajarkan kepadanya bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya kuat dalam tubuh, tetapi juga dalam hati dan pikirannya. Raden Rangga berangkat menuju kediaman Ki Juru Mertani dengan perasaan setengah hati. Dalam benaknya, ia merasa sudah lebih kuat dan sakti dibandingkan orang tua yang akan menjadi gurunya itu. Baginya, perintah ayahnya untuk berguru kepada Ki Juru Mertani adalah sesuatu yang tidak perlu. Namun, ia tetap melaksanakan perintah itu, meski dalam hatinya terselip rasa meremehkan. Setibanya di tujuan, ia mendapati Ki Juru Mertani sedang melaksanakan salat di dalam musala. Raden Rangga pun duduk di teras musala, menunggu dengan sedikit rasa bosan. Sembari menunggu, ia mencari cara untuk mengisi waktunya. Iseng, ia mulai mengetukkan jarinya ke lantai batu musala. Dengan kesaktiannya, ia dengan mudah melubangi batu itu hanya dengan satu jari. Ia terus melakukannya berulang kali, merasa puas dengan kehebatan dirinya. Dalam hati, ia semakin yakin bahwa tidak ada orang yang bisa menandinginya, bahkan Ki Juru Mertani sekalipun. Ia tersenyum puas melihat hasil keisengannya, deretan lubang kecil yang tercetak di lantai batu musala. Tidak lama kemudian, Ki Juru Mertani selesai salat dan keluar dari dalam musala.
Pandangannya langsung tertuju pada lantai yang berlubang akibat ulah Raden Rangga. Dengan nada tenang, Ki Jurumertani berkata, "Batu ini keras, jangan dibuat mainan." Raden Rangga terdiam, tetapi dalam hatinya masih ada rasa sombong. Ia pun mencoba kembali melubangi batu dengan jarinya, ingin menunjukkan bahwa ucapannya lebih berharga daripada peringatan Ki Jurumertani. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kali ini, jarinya tidak mampu lagi menembus batu seperti sebelumnya. Ia mencoba lebih keras, tetapi tetap tidak berhasil. Batu itu terasa sekeras baja, seolah-olah telah kehilangan sifat lunaknya. Raden Rangga terkejut dan kebingungan. Baru saja ia dengan mudah melubangi batu itu, tetapi sekarang kekuatannya seakan menghilang begitu saja. Ia menatap Ki Jurumertani dengan penuh tanya, tetapi orang tua itu hanya tersenyum tipis. Tanpa berkata banyak, Ki Jurumertani kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan Raden Rangga dalam kebingungan saat itu juga. Raden Rangga mulai memahami bahwa kesaktian bukan hanya soal tenaga dalam atau keahlian bertarung. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang tidak bisa dijelaskan dengan sekadar ilmu kanuragan. Kesombongannya mulai luntur, dan dalam hatinya muncul rasa hormat kepada Ki Jurumertani. Sejak kejadian itu, Raden Rangga tidak lagi merasa lebih hebat. Ia akhirnya menerima kenyataan bahwa ada banyak hal yang belum ia pahami. Ia pun memutuskan untuk berguru kepada Ki Jurumertani dengan sepenuh hati, bukan lagi karena perintah ayahnya, tetapi karena kesadaran bahwa ilmu sejati tidak hanya tentang kekuatan, melainkan juga tentang kebijaksanaan. Di bawah bimbingan Ki Jurumertani, Raden Rangga mulai belajar lebih dalam mengenai makna sejati dari kesaktian. Ia tidak hanya mempelajari ilmu kanuragan, tetapi juga ajaran tentang kepemimpinan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Dari seorang pemuda yang sombong dan gemar pamer kekuatan, Raden Rangga perlahan berubah menjadi pribadi yang lebih tenang dan penuh pertimbangan. Ki Jurumertani tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan berasal dari kehebatan fisik, melainkan dari penguasaan diri dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Raden Rangga akhirnya sadar bahwa Ki Jurumertani bukanlah orang sembarangan. Awalnya, ia mengira bahwa sang pati hanyalah orang tua yang lemah, tidak pernah bertarung, dan hanya berperan sebagai penasihat dalam pemerintahan. Namun, setelah mengalami sendiri kejadian di Musala, Raden Rangga menyadari bahwa Ki Jurumertani memiliki kesaktian yang luar biasa. Tidak hanya itu, sosok ini juga memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang membuatnya dihormati oleh para raja. Ki Jurumertani adalah pati yang sangat berpengaruh di Kesultanan Mataram. Ia menjabat sebagai pati sejak pemerintahan Danang Sutawijaya, yang lebih dikenal dengan gelar Panembahan Senopati. Sejak awal berdirinya Kesultanan Mataram, Ki Jurumertani sudah menjadi tokoh kunci dalam membangun fondasi kerajaan. Ia tidak hanya berperan dalam strategi militer, tetapi juga dalam pemerintahan dan kebijakan politik. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati dari tahun 1586 hingga tahun 1601, Ki Jurumertani adalah tangan kanan raja yang selalu memberikan pertimbangan dalam setiap keputusan besar. Ia memiliki visi jauh ke depan, memastikan bahwa Mataram tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga stabil dalam pemerintahan. Setelah Panembahan Senopati wafat, tahta Mataram diteruskan oleh putranya, Mas Jolang. Pada masa pemerintahan Mas Jolang dari tahun 1601 hingga tahun 1613, Ki Jurumertani tetap menjabat sebagai patih. Ia terus memberikan nasihat kepada raja yang baru, memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik sebagai seorang patih. Ki Jurumertani bukan hanya seorang penasihat politik, tetapi juga seorang yang sangat memahami strategi perang. Ia memiliki wawasan luas tentang taktik militer yang membuat Mataram mampu memperluas wilayahnya dan menghadapi ancaman dari luar. Walaupun ia jarang turun langsung ke medan perang, kebijakannya selalu berpengaruh besar dalam setiap kemenangan yang diraih oleh pasukan Mataram. Raden Rangga semakin kagum
ketika mengetahui bahwa Ki Jurumertani tidak hanya sakti secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan dalam bidang pemerintahan dan strategi. Ia akhirnya menyadari bahwa kesaktian sejati bukan hanya tentang kemampuan bertarung atau mengalahkan musuh, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dalam hatinya, Raden Rangga mulai menaruh rasa hormat yang mendalam kepada Ki Jurumertani. Ia tidak lagi memandangnya sebagai orang tua yang lemah, tetapi sebagai seorang guru yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luar biasa. Sejak saat itu, ia berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh, memahami lebih dalam tentang ilmu kepemimpinan dan strategi yang diajarkan oleh sang patih. Ki Jurumertani mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya mengandalkan kesaktian fisik, tetapi juga harus memiliki kecerdasan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Pelajaran ini menjadi bekal berharga bagi Raden Rangga dalam perjalanan hidupnya di kemudian hari. Pasca wafatnya Mas Jolang, tahta Mataram sempat berada di tangan Adipati Martapura, putra Mas Jolang. Namun, ia hanya menjadi raja selama 1 hari, karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk memimpin kerajaan. Oleh karena itu, kepemimpinan Mataram segera dilanjutkan oleh Sultan Agung, putra Mas Jolang lainnya, yang naik takhta pada tahun 1613. Pada masa-masa pergantian raja ini, peran Ki Jurumertani tetap penting dalam memastikan stabilitas pemerintahan. Ia yang sejak awal telah menjadi penasihat dan patih, terus mendampingi pemerintahan Mataram dengan kebijaksanaannya. Namun, masa baktinya akhirnya mencapai akhir ketika ia wafat pada tahun 1615. Wafatnya Ki Jurumertani menjadi kehilangan besar bagi Kesultanan Mataram, sebab ia adalah sosok yang telah memberikan pengabdian panjang dalam membangun dan mempertahankan kerajaan setelah kepergiannya. Kedudukan sebagai patih Kesultanan Mataram kemudian diberikan kepada Tumenggung Singarano. Pergantian ini menandai babak baru dalam sejarah pemerintahan Mataram, dengan pemimpin-pemimpin baru yang melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh Ki Jurumertani. Dalam catatan sejarah, Ki Jurumertani atau Adipati Mandaraka bisa dikatakan sebagai sosok yang mengabdi dalam waktu yang sangat lama. Sejak awal berdirinya Kesultanan Mataram di bawah kepemimpinan Danang Sutawijaya, ia telah menjadi bagian dari lingkaran inti pemerintahan. Bukan hanya sebagai penasihat, tetapi juga sebagai arsitek kebijakan yang memastikan bahwa Mataram tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan besar di Nusantara. Sebagai seorang patih, Ki Jurumertani dikenal bukan hanya karena kecerdikannya dalam strategi perang dan politik, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat. Ia adalah orang yang memerintahkan penghijauan di seluruh wilayah Mataram, memastikan bahwa lingkungan tetap lestari dan rakyat dapat hidup dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang ia terapkan tidak hanya berdampak pada masa itu, tetapi juga menjadi fondasi bagi kejayaan Mataram di masa-masa selanjutnya. Kepergian Ki Jurumertani tentu meninggalkan jejak yang dalam bagi Kesultanan Mataram. Namun, warisan kebijaksanaan dan strategi yang ia tinggalkan terus menjadi pedoman bagi para pemimpin berikutnya. Sultan Agung yang naik takhta setelahnya banyak mengambil pelajaran dari kebijakan-kebijakan yang telah dirintis oleh Ki Jurumertani. Dengan segala perannya, Ki Jurumertani tidak hanya dikenal sebagai patih yang bijaksana, tetapi juga sebagai salah satu arsitek utama yang membentuk Mataram menjadi kerajaan besar. Ia mungkin tidak selalu terlihat di garis depan pertempuran, tetapi kecerdasan dan kebijaksanaannya lebih tajam dari pedang manapun. Hingga akhir hayatnya, ia tetap mengabdi demi kejayaan Mataram, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kerajaan tersebut. Ki Jurumertani bukan hanya seorang penasihat politik yang cerdik, tetapi juga memiliki peran besar dalam pembentukan Kesultanan Mataram sejak awal. Ia adalah salah satu tokoh yang ikut membuka Alas Mentauk, sebuah hutan belantara yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan Mataram. Proses pembukaan wilayah ini tidak hanya melibatkan kerja fisik, tetapi juga strategi politik dan spiritual, karena wilayah tersebut dianggap keramat dan harus melalui berbagai ritual agar dapat dihuni serta dijadikan pusat kekuasaan baru.
Peran Ki Jurumertani tidak berhenti di situ. Setelah wilayah Mataram berkembang dan mulai menjadi kekuatan besar di tanah Jawa, ia terus menjadi sosok yang mendampingi penguasa dari generasi ke generasi. Ia berada di sisi Danang Sutawijaya sejak awal hingga mendirikan Kesultanan Mataram. Bahkan setelah wafatnya Sutawijaya, ia tetap setia mengawal pemerintahan Mataram di bawah kepemimpinan penerusnya. Kesultanan Mataram terus mengalami perkembangan pesat hingga mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung. Cicit dari Ki Ageng Pemanahan, Sultan Agung memerintah dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 1613 hingga tahun 1645. Pada masa ini, Mataram mengalami ekspansi besar-besaran dan menjadi kekuatan yang disegani di Nusantara. Sultan Agung tidak hanya mewarisi kerajaan yang kuat dari pendahulunya, tetapi juga memanfaatkan berbagai strategi yang telah dirintis oleh Ki Jurumertani. Ia melanjutkan kebijakan militer dan politik yang telah diletakkan sejak awal, memperluas wilayah kekuasaannya, dan memperkuat posisi Mataram di antara kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, tahta Mataram jatuh ke tangan putranya, yang kemudian bergelar Amangkurat pertama. Menariknya, Amangkurat pertama lahir dari permaisuri yang merupakan keturunan langsung dari Ki Jurumertani. Hal ini semakin menunjukkan bagaimana pengaruh Ki Jurumertani tetap melekat dalam dinasti Mataram. Bahkan setelah bertahun-tahun ia wafat. Keberadaan keturunan Ki Jurumertani di dalam garis keturunan kerajaan membuktikan bahwa perannya tidak hanya sebatas sebagai penasihat dan patih, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah pemerintahan. Mataram, hubungan darah ini semakin mempererat pengaruhnya dalam sejarah panjang kerajaan tersebut. Meskipun Ki Jurumertani telah wafat jauh sebelum pemerintahan Amangkurat pertama dimulai, ajaran dan kebijaksanaannya tetap menjadi bagian dari sistem pemerintahan Mataram. Ia bukan hanya dikenang sebagai patih pertama yang cerdas, tetapi juga sebagai sosok yang meletakkan dasar bagi kejayaan Mataram dalam berbagai aspek, baik dalam pemerintahan, politik, maupun sosial. Dengan demikian, jejak Ki Jurumertani tetap hidup dalam sejarah Mataram, tidak hanya melalui kebijakan-kebijakan yang ia rancang, tetapi juga melalui garis keturunannya yang terus berlanjut dalam dinasti kerajaan. Ia adalah sosok yang tidak hanya mendirikan, tetapi juga menjaga dan mengarahkan Mataram hingga menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Demikian kisah tentang Ki Jurumertani, seorang tokoh yang tidak hanya cerdas dalam politik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan kesaktian yang mengukir sejarah Mataram. Semoga kisah ini menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti Kitab Mawas Diri, karena masih banyak kisah menarik dari masa lalu yang bisa kita petik hikmahnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap mawas diri dan jaga warisan sejarah kita.